Halo teman-teman, kita kembali lagi dengan segmen baru, yaitu special order dari dosen kita. Kita dari kelompok Shark, dan kita kali ini akan membahas lagi tentang analisis kuantitatif data atau analis data kuantitatif. Oke, yang pertama ada saya sendiri dan Rahmat Waluyo, yang kedua ada Alvan, yang ketiga ada Aldi Priya Utomo, dan yang keempat ada Rizky Aulia. Jadi kita akan membahas sedikit tentang pengertiannya, yaitu secara garis besarnya, secara teknis data terbagi dalam dua bagian, yakni analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang membedakan kedua teknik tersebut hanya terletak pada jenis datanya. Untuk data yang bersifat kualitatif tidak dapat diangkakan, maka analis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif, bahkan dapat pula dianalisis secara kualitatif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lagi untuk teman saya. Oke, lanjut. Ada jenis analisis kualitatif. Analisis kuantitatif yang bisa digunakan adalah analisis statistik yang biasanya terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik intervensial. Statistik deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul bagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis ini bisa digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploitasi, misalnya ingin mengetahui persepsi masyarakat atau menekan harga BBM, ingin mengetahui sikap guru terhadap pemberlakuan UU guru, dan dosen ingin mengetahui minat mahasiswa terhadap profesi guru dan sebagainya. Teknik analisis statistik dari deskriptif yang dapat digunakan antara lain penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, ogif, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel, dan diagram lambang. Perhitungan ukuran tendensi sentral, perhitungan ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Perhitungan ukuran penyebaran standar, devisasi, variasi rank, dan devisasi kuantitatif, devisasi, dan sebagainya. Statistik inferensial. Kalau dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial tidak ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Biasanya analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Berdasarkan jenis analisisnya, statistik inferensial terbagi dalam dua bagian, yaitu analisis korelasional dan analisis komparasi. Analisis korelasional yaitu analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Korelasional ini variabel dibagi dalam dua bagian, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Baik, analisis komparasi. Analisis komparasi adalah teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak. Penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data banyak sedikitnya kelompok. Contohnya yaitu perbedaan kualitas pelayanan toko A dan B. Kedua, perbedaan minat mahasiswa terhadap profesi guru tinjau dari sosial ekonomi orang tua. Ketiga, perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara yang diajar dengan metode konvensional. Oke, penutup, analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang tidak boleh diabaikan. Kejelian dan ketelitian dalam melihat permasalahan dan jenis data yang diperoleh
sangat diperlukan untuk menentukan jenis analisis yang paling tepat. Kesalahan dalam memilih teknik analisis akan berakibat fatal dalam pengambilan kesimpulan. Sekian kita dari Mas Aldi, Mas Dian, Mas Alpan, Mas Rizky dari kelompok SAK atau HIU. Terima kasih.